Hai, saya buka dulu ya. Alhamdulillah. Episode sekarang kita masuk di episode 16. Kita akan bicara tentang apa itu komposisi. Ya, bicara komposisinya nggak jelimet lah. Kita coba yang sederhana sekali. Ya, oke teman-teman. Mari kita bicara komposisi. Hai teman-teman. Kita kembali ke studio. Kali ini di episode 16 kita bicara komposisi. Ya. Kalau episode 15 kita bicara high dynamic range, di 16 kita bicara komposisi. Komposisi. Oke. Apa sih komposisi? Nah, ini pertanyaan yang sederhana. Apa itu komposisi? Kalau ditanya apa itu komposisi, kebanyakan orang menjawab isi komposisi. Ya, hati-hati teman-teman. Komposisi itu rumahnya, isinya lain lagi. Tapi kalau orang ditanya apa itu komposisi, pasti jawabnya keseimbangan, dinamis, point of interest, rule of third. Bukan, itu isi komposisi. Komposisi di fotografi adalah tata letak. Tata letak. Karena fotografi kita mainnya adalah frame. Kita cuma main di, kalau zaman film jelas ada 4 persegi panjang dan ada square. Apa yang kita isi? Nah, tata letak. Jadi komposisi adalah tata letak. Jadi bukan keseimbangan segala macam, itu isi komposisi. Jadi jangan kebalik. Komposisi tata letak. Isinya adalah ada keseimbangan, warna, patron, repetisi segala macam. Ya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang kenapa ada komposisi? Nah, ini kan kenapa ada komposisi? Nah, itu kan pertanyaan yang kadang-kadang kita lupa kalau ada pertanyaan seperti itu. Kenapa ya ada komposisi? Komposisi dibuat supaya informasi dari foto yang kita buat bisa sampai ke orang yang melihat. Kalau nggak ada komposisi, informasinya jadi nggak kuat, teman-teman. Dengan ada komposisi yang benar, informasi akan sampai di orang yang melihat foto menjadi jelas sekali. Jadi, kenapa ada komposisi? Supaya informasi jelas tersampaikan oleh orang yang melihat foto kita. Bayangkan kalau nggak ada komposisi, nggak ada point of interest, gambar itu jadi seperti apa ya? Memang tidak ada kata yang nggak ada komposisi. Semuanya pakai komposisi. Gambar abstrak pun komposisi. Dia main di warna, main di garis. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa ada komposisi? Supaya informasi yang kita buat tersampaikan dengan jelas kepada orang yang melihat foto kita. Nah, ketiga, banyak teori-teori komposisi. Silakan teman-teman baca buku-buku teori komposisi. Ya, silakan. Tapi teman-teman jangan terpaku dengan teori-teori itu. Sehingga teman-teman akan hilang dari gambarnya. Ini karya siapa gitu. Teori-teori itu hanya sebagai referensi. Ya, saya katakan bahwa teori-teori komposisi tidak mutlak kita jadikan acuan yang wajib. Yang wajib adalah kita mau taruh di mana point of interest kita. Itu. Kita mau cerita apa dari gambar kita. Itu yang harus kita perhatikan. Dengan meletakkan point of interest di tengah atau di potongan garis ini,
kita akan cerita apa? Tanpa sadar, point of interest membentuk sebuah komposisi. Itu yang harus kita yakini. Teori-teori itu hanya sebagai, ya boleh dikatakan reference. Kalau kita mau coba boleh, tapi siap-siap. Bisa-bisa kita malah nggak jadi motret. Kenapa? Karena yang kita lihat tidak sesuai dengan teori-teori yang ada di buku tentang komposisi. Jelas ya teman-teman? Nah, jadi tentukan point of interest. Keempat itu point of interest nih sederhana. Tapi dengan menentukan point of interest, tanpa sadar kita membuat sebuah komposisi. Di situ kita mau cerita apa dari gambar yang kita mau buat. Jelas teman-teman? Teknik fotografi diperlukan di sini. Speed shutter, diafragma itu pegang peran. Ya, kita mau bikin belakangnya bokeh, kenapa? Informasi apa yang mau kita sampaikan? Kita mau bikin gambarnya goyang atau freezing, informasi apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang melihat foto kita. Jelas teman-teman? Sederhana komposisi. Saya nggak bicara hitung-hitungan matematik segala macam. Saya hanya bicara bahwa kita mau cerita apa dari menempatkan point of interest di bidang gambar kita. Kita mau cerita apa? Itu yang paling penting. Jelas teman-teman? Oke. Sederhana komposisi, simple. Teknik fotografi dipakai untuk menerjemahkan semuanya itu. Diafragma, speed, asal. Ya. Kita terjemahkan, kita mau bikin apa lewat segitiga fotografi itu. Jadilah sebuah foto dengan komposisi yang memperkuat informasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Oke teman-teman, maaf kalau saya bicara yang terlalu panjang karena ini pertemuan terakhir. Oke, terima kasih. Hai, gimana penjelasan saya tentang komposisi? Sederhana, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan teori-teori komposisi, karena kalau kita terpengaruh dengan teori-teori komposisi, kitanya jadi hilang. Oke teman-teman, usahakan di gambar itu ada kita di situ. Kita sebagai yang cepret. Oke. Episode mendatang kita akan bicara tentang bagaimana memotret dengan handphone, karena itu masuk kategori basic fotografi. Baik teman-teman, saya tunggu pertanyaan dan jangan lupa subscribe. Tetap jaga kesehatan. Selamat berpuasa kalau masih puasa. Bye.